Yang intinya Ibu ingin perkenalan dulu dan memperkenalkan materi yang Ibu ajar ya. Ini sudah bergabung 21. Alhamdulillah. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, Anda sekarang sudah di kelas 11, kelas OTKP perkantoran ya. Dan untuk di kelas 11 ini Ibu mengajar mata pelajaran produktif OTK keuangan. Sebelum kita ke materi, Ibu ingin memperkenalkan dan ingin kenalan dengan Anda bahwa Anda di waktu di kelas 10 Ibu tidak mengajar. Sekarang di kelas 11 Ibu mengajar dan nanti kelas 12. Sebelumnya untuk memperkenalkan diri bahwa mata pelajaran produktif ya, jadi ini per minggunya berapa jam anak-anak? Ya, Mbak Egina mungkin. Berapa jam per minggu? Siapa yang bisa menjawab? Berapa jumlah jamnya per minggu? Ya, Mbak Anissa mungkin? 6 jam. 6 jam, makasih. Bagusnya 6 jam per minggu ya. Di mana Ibu sudah sampaikan yaitu materinya bentuk file ya. Ya, 1 KD. Nah, KD 1 itu sudah saya kirim. Ini sudah menjelang ulangan harian ya. Jadi nanti untuk minggu yang ada datang sudah menginjak ke KD 2 dan ulangan dulu setiap KD. Untuk materi ya, OTK keuangan 6 jam per minggu. Terus nanti masih ada juga di kelas 3 ya. Jadi nanti OTK keuangan itu di kelas 3 juga ada. Ya, jadi nanti kelas 3 juga selama untuk jumlah jamnya 6 jam per minggu. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ya karena ini masih masa pandemi, jadi untuk Google Meet ini memang untuk bisa bertatap muka dengan Anda semua, maka sebelumnya sudah saya informasikan di grup bahwa besok pagi ada kegiatan PJJ Google Meet. Itu ya, jadi tolong yang belum bergabung ya sudah 22 siswa ya yang bergabung. Jumlahnya 35 ya. Ya, jumlah siswanya 35. Ya, 35 ya, Mbak Anissa. Ya, jadi 35. Ya, terima kasih. Kemudian untuk materi yang sudah saya kirim di itu file ya, itu tolong Anda setiap ada jam saya, ya, itu tolong untuk tugasnya dikerjakan ya, karena masih masa pandemi, otomatis kita belum bisa tatap muka ya. Jadi itu tugas itu sebagai gantinya tugas ini dalam arti untuk Anda di rumah ya, jadi belajar jarak jauh. Berikutnya untuk materi OTK keuangan KD 1 ya. Ya nanti saya share, sudah siapkan nih PowerPoint-nya. Nah, kemudian nanti Anda tinggal buka filenya ya, jadi itu nanti sebagai acuan ya Anda untuk pembelajaran ya OTK keuangan. Mungkin ada pertanyaan, sudah tahu siapa nama Bu Ratmini ya? Jadi nama saya Bu Ratmini ya. Untuk mengajar di produktif ya, di OTKP perkantoran, OTKP perkantoran ya. Kemudian untuk pelajaran produktif lain saya kira sudah tahu ya Anda, karena ini untuk produktif itu yaitu dengan ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ya. Di keterampilannya itu 70% dan pengetahuannya 30%. Ya, jadi nanti ada praktek ya, jadi keterampilan itu prakteknya. Nah, ini untuk praktek belum ya karena masih awal. Jadi nanti saya juga akan mengadakan penilaian praktek. Ya, jadi yang pengetahuan cuma 30%. Ya. Jadi nanti ditotal menjadi nilai per KD. Jadi setiap KD harus ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Itu ya. Nah, jadi ini Anda perlu tahu dulu ya tentang penilaian di mata pelajaran produktif. Ya. Kemudian untuk materi ini sudah bergabung 22 ya. Jadi berikutnya ini saya share yaitu materinya.
Ini masuk lagi, terima kasih. Materinya. Ini. Ya, OTK keuangan ya. Bisa melihat anak-anak? Bisa? Bisa, Bu. Ya, jadi Bisa, itu Bu. ya. Jadi ini mata pelajaran itu OTK keuangan ya. Jadi kemudian jumlah jamnya 6 jam per minggu. Dan ini KD 3.1 ada 4.1. 3.1 memahami ruang lingkup administrasi keuangan itu menunjukkan pengetahuannya. Ya. Daya 4.1 itu mengelompokkan ruang lingkup administrasi keuangan itu keterampilannya. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Dan IPK-nya. Ya. Jadi untuk pencapaian kompetensi, indeks pencapaian kompetensi itu Anda itu harus bisa pertama 31.1 tentang menjelaskan pengertian administrasi keuangan. Nah, di mana sudah saya kirim nih filenya, yaitu nanti bisa Anda nih cross-check dengan IPK ini. Dan yang mulai 4.1-nya berarti melakukan identifikasi ruang lingkup administrasi keuangan. Ya, jadi ini untuk ini berarti prakteknya. Ya, sampai 41.2. Ya, jadi kalau Anda perhatikan nanti coba Anda di materi di file Anda coba Anda bisa melihat di situ adakah tentang pengertian ini administrasi keuangan, ya, fungsinya, tujuannya, ya, nah, sampai dasarnya. Dan yang untuk keterampilannya ya ini nanti melakukan identifikasi, kemudian melakukan pengelompokan ruang lingkup administrasi keuangan. Jadi ini dari KD 1. Sudah bisa dipahami anak-anak? Jadi itu kurikulumnya ya, dari KD itu dari kurikulumnya itu seperti itu. Nah, untuk materi, ini materi hanya kita sharing saja ya, karena kemarin sudah saya kirim file, Anda sudah membuat rangkuman ya tentang KD 1. Ya, sudah pada soal kemarin ya? Sudah dikerjakan belum di latihan soal itu? Sudah belum anak-anak? Halo? Halo? Sudah belum? Sudah, Bu. Nah, jadi ini tentang materi ya. Jadi ini apa namanya? Kita mengulang dari KD1, tapi Anda sudah punya catatannya ya, jadi merangkum dari file itu sama, ya tidak ada bedanya. Ya, jadi nanti kalau Ibu mengadakan ulangan itu ya kita pakai file yang sudah saya kirim ya. Tuh. Kemudian berikutnya ya, tadi untuk PowerPoint-nya ya saya ya, kemudian karena itu ada kata apa tadi? Administrasi keuangan, jadi itu ada kata administrasi dari bahasa Latin itu, jadi nanti ini hanya sebagai pengetahuan saja ya. Yang dari bahasa apa namanya? Kata bendanya itu administratio, yang dari kata sifatnya itu ya, dan itu saya kira ya jadi untuk tambah apa ya, untuk pengetahuan. Kemudian di sini ada administrasi. Kata-kata administrasi itu sebenarnya apa? Nah, itu ada unsurnya ya, jadi administrasi, ya, misalnya Anda kan sudah pernah ya mengucap kata-kata administrasi perkantoran, administrasi keuangan, administrasi apa ya. Nah, jadi administrasi itu sendiri mengandung unsur ini. Adanya sekelompok orang, kerjasama, proses, tujuan ini. Jadi ada orang di dalam itu, ada sekelompok orang ya. Jadi kalau hanya satu orang tidak dikatakan sebagai administrasi. Kemudian mengadakan kerjasama. Ya, kerjasama itu antara satu orang dengan yang lain. Dan ada proses, ya, ada suatu kegiatan. Kemudian kegiatan itu ada tujuan. Ya, jadi itu dikatakan administrasi.
Ya, saya kira kalau ada ilmu yang lain ya tentang ini atau administrasi akan ini, mesti ada unsurnya itu. Ya. Jadi entah itu administrasi keuangan, administrasi apa namanya yang lainnya, kepegawaian, gitu. Nah, kepegawaian itu ya. Ini ada itu. Sekiranya ya, jadi untuk pengetahuan Anda aja. Kemudian nih, ya, karena ada administrasi keuangan, gitu. Ya, jadi ada kata administrasi dan keuangan. Coba Anda kalau di sini pengertian semacam itu, gitu. Jadi administrasi adanya itu sekelompok orang, gitu. Dan ada proses kerjasama mencapai tujuan, gitu. Jadi kemudian ada keuangan. Nah, jadi yang dikerjakan istilahnya itu apa? Itu masalah keuangan, gitu. Keuangan. Coba Anda kalau lihat dari judulnya aja nih, OTK keuangan. Judulnya menarik enggak gitu? Menarik betul. Halo? Halo? Menarik enggak? Iya. Nah, menarik ini keuangan. Coba saja, Anda itu kan sekarang baru istilahnya mencari ilmu, ya? Ya, mungkin dari pendidikannya dari TK, SD, SMP, sekarang SMK. Ya. Nah, kemudian setelah SMK mungkin bisa melanjutkan kuliah. Kalau sudah SMK biasanya terus apa? Ada yang bekerja, ada yang kuliah ya, yang melanjutkan di perguruan tinggi, ada yang negeri, ada yang dan ujung akhirnya apa? Ya akan itu memperoleh yang namanya ya keuangan. Uang itu ya dari kata dasarnya uang itu ya, atau istilah jangan dikatakan uang tapi ya kalau sudah bekerja itu apa nih namanya gaji atau upah ya. Nah, jadi kan ini biasa keuangan itu yang kita inginkan ya setelah Anda memperoleh pembelajaran, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya dari pendidikan dan nanti akan mencari ini ya semoga nanti bisa lulus SMK ada yang bekerja ya mendapatkan penghasilan atau gaji, ada yang kuliah dulu. Ini istilahnya untuk ke depan Anda itu ini. Ya, jadi ini administrasi keuangan tadi ya dikatakan yaitu suatu bentuk memang apa itu untuk kalau kita nanti Anda itu sebagai petugas itu sebagai pengelolanya ya, atau istilah bendahara gitu ya. Ya, bendaharanya. Tapi nanti ada suatu bentuk ya aturan ya, pengelolaan keuangan itu ada aturan yang ya, istilahnya dibakukan ya, di masing-masing instansi. Nah ini nanti ilmunya ini nanti Anda bisa terapkan kalau Anda sudah bekerja. Ya. Ada yang jadi bendahara, gitu. Nah, ini kan ini harus mengetahui tentang bagaimana untuk pengelolaan keuangan. Ya. Ini karena apa nanti keuangan itu bisa ya organisasi apapun ya, bentuknya swasta atau pemerintah itu tidak lepas yaitu berhubungan dengan keuangan itu ya. Keuangan itu memang ya sebagai yang sangat penting ya, karena dari segi apa yaitu bisa nanti untuk ya pengadaan segala macam ya kalau itu di dalam suatu instansi atau perusahaan. Dan di situ ya, ada pengertian dari menurut pendapat para ahli. Jadi tidak usah saya bahas satu persatu karena Anda sudah punya di file itu, bahkan pengertiannya mungkin tidak hanya dua ini ya, jadi beberapa. Ya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Ya, kita ini hanya menambah aja. Jadi kalau Anda sudah punya bukunya itu sudah dipelajari aja. Ya. Yang berikutnya, ini kemudian ada pengertian dari pendapatnya Simon, Montery, siapa saja. Ya. Kemudian kita ya diambil suatu pengertian ya tentang keuangan itu sendiri apa. Ya. Jadi ini memang apa proses mengelola ya proses pengelolaan. Jadi pengelolaan itu apa nih? Kalau orang itu dipercaya memegang keuangan itu kan biasanya ya bagaimana untuk pengelolaannya yang baik, ya, yang transparan. Nah ini dibutuhkan transparan ya, karena berhubungan dengan keuangan itu resikonya tinggi, ya, resikonya tinggi. Karena apa? Ujung-ujungnya kalau menggunakan keuangan yang tidak sesuai dengan prosedur, jadinya apa? Namanya apa, Mbak? Ya, dijawab. Kalau menggunakan ya tidak sesuai prosedur, namanya apa? Yang pengelolanya jadinya apa? Menjadi korup,
Korupsi. Ya, bagus korupsi gitu. Lah itulah karena apa? Pemegangnya itu kalau itu tidak sesuai prosedur yang benar gitu. Makanya harus hati-hati ya besok kalau Anda yang mungkin ditunjuk sebagai pengelola keuangan dalam suatu kantor, entah itu pemerintah atau swasta atau perusahaan ya, itu harus hati-hati ya. Ya, karena biasanya orangnya itu pilihan, ya, pemegang uang itu yang pilihan, ya, yang transparan gitu. Segala sesuatu harus ada bukti lah, nanti Anda akan ke depannya ini prakteknya menggunakan bukti transaksi. Sudah ada ya di book file Anda bukti transaksi, contohnya apa ya? Ada yang bisa mengatakan satu saja bukti atau dokumen transaksi. Ada yang bisa menjawab satu aja ya? Dokumen transaksinya apa? Apa? Nota Apa Mbak? Nggak dengar ya suaranya. Apa nota bentuknya? kontan. Wah, bagus. Nota konten itu sebagai salah satu contoh bentuk bukti transaksi. Itu penting, dokumen transaksi ya. Nah, Anda saja kalau beli apa ya, di toko mesti ada nota toh ya. Nah, itu untuk pribadi misalnya, tapi kalau untuk perusahaan atau kantor itu harus diarsipkan ya, disimpan. Nah, untuk pengarsipan mestinya nanti Anda juga ada pelajaran arsip gitu. Nah, itu nanti ada yang memberikan pelajaran itu. Jadi nanti membuat laporan. Nah, ini harus diarsipkan, ada bukti dokumennya, buat laporan, gitu. Nah, ini karena laporan itu diperlukan ya mungkin secara mendadak, ada juga dengan waktu-waktu tertentu. Ini jadi harus disiapkan. Jadi kalau Anda itu sebagai pemegang pengelola keuangan itu harus siap setiap saat untuk membuat laporan. Ya. Kemudian kaitan dengan tadi administrasi keuangan ini rangkaian kegiatan, jadi sama aja proses ya ini dari awalnya itu apa, keuangan itu kan pengelolaan dari awal itu apa, menyusun dulu namanya rencana gitu. Kalau kemarin Anda lihat di TV ya pidato Bapak Presiden penyampaian nota keuangan itu apa jenisnya, apa namanya, apa Mbak? Ayo, siapa yang melihat di TV? Jenisnya apa? Atau di YouTube ada itu juga bisa. Jenisnya apa? R, ya. Dilanjut. Siapa yang bisa? R. Ayo, diem semuanya. R, A, P, B, N. Kita rencana anggaran pendapatan belanja negara. Kan dibuat rencana dulu toh. Nah, kita. Nah, ini yang menyangkut masalah dari segi ya penyusunan anggaran belanja ya. Dan penentuan sumbernya dari mana, apa digunakan untuk apa, udah dibukukan lah pokoknya ya. Jadi memang ini suatu hal yang sangat rumit dan juga mungkin bentuk-bentuknya ya pelaporan itu berbagai macam ya, karena ini setiap instansi tidak sama mungkin ya untuk pembuatan laporan. Tapi semua itu mesti menyusun dulu rencana anggaran. Ini deh kalau sekolah kita namanya RAPBS. Rencana anggaran pendapatan belanja sekolah. Itu ya. Yang berikutnya ya, jadi maknanya apa tentang administrasi keuangan itu sendiri. Jadi ini hanya apa tambahan matematika. Jadi nanti Anda tidak usah ini dari PowerPoint saya ini ya untuk apa tambah ilmu aja ya, karena Anda sudah punya filenya. Itu bermakna tata usaha keuangan. Jadi masih ada kata proses atau kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan. Itu menerima. Jadi uang itu kita terima dulu gitu. Ya dari mana kita kalau pengelola keuangan tidak terima uangnya, kita harus ada penerimaan dulu. Sumbernya dari mana banyak ya, dan disimpan kemudian dikeluarkan, gitu. Jadi istilahnya hanya diterima simpen enggak, tapi juga dikeluarkan, gitu. Seperti Anda juga, gitu. Misalkan menerima uang dari orang tua, ya diterima, disimpan dulu, dikeluarkan enggak kira-kira? Halo? Dikeluarkan kan ya? Ya, pengeluaran. Ya, beli apa gitu. Ya, tapi kalau untuk pribadi itu tidak perlu bukti transaksi ya. Ya, untuk beli alat tulis, beli pulsa mungkin ya. Ya itu ya, itu. Jadi ada proses penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran.
Ya, yang kedua bermakna pengelolaan keuangan. Nah, jadi ada prosesnya itu pengaturan pemanfaatan. Jadi dimanfaatkan untuk apa? Kita sekolah kita juga ini ada anggaran. Ya, sumber dana dari mana aja, ada dari BOS, ada dari BOP, ada dari orang tua murid, gitu. Nah, terus kemudian dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini sekolah kita menjadi sebesar seperti ini karena apa? Itu tadi adanya itu pengelolaan keuangan, gitu. Di sekolah kita udah bagus gedungnya, peralatannya, ya, dan lain sebagainya. Ini jadi supaya apa dikerjakan dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Ya. Kemudian komponennya ini itu apa aja menganggarkan, ya dianggarkan untuk apa misalkan pengelolaan keuangan itu sendiri. Ya, jadi dalam arti tadi pengelolaan itu diusahakan ya transparansi, transparan ya istilahnya. Perencanaan, pencarian itu sumber daya, sumber keuangan, pengendalian ini, ada pengendalian. Ya, maksudnya apa? Ya, sesuatu hal itu perlu dikendalikan nih. Pengendalian itu supaya untuk tidak keluar dari rel yang sesuai dengan aturan, gitu. Jadi ini perlu pengendalian. Kemudian pemeriksaan ini, ya, jelas karena ini bukan uang milik pribadi, itu mesti ada suatu bentuk pemeriksaan. Dan yang berikutnya penyimpanan. Ini kan uang itu berisiko, biasanya juga tidak disimpan di rumah. Di mana? Di mana Mbak? Halo? Di bank. Ya, bagus di bank ya. Ya, Anda juga punya mungkin simpanan di bank, ya. Silakan sekarang ya bisa dengan menggunakan ATM gitu. Ya, ATM bersama ATM itu jadi di bank ya, jadi lebih aman, gitu. Lebih aman lah ya. Ya, daripada di rumah ya sudah buka rekening di bank aja. Itu ya. Nih, jadi masalah menyangkut dengan adanya nih, komponen administrasi keuangan. Ya, dan berikutnya, jadi ini kesimpulannya ya, jadi administrasi keuangan itu apa? Itu proses pengelolaan keuangan yang melibatkan hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembuatan laporan keuangan sebagai proses akhir. Ini. Jadi, sepertinya kalau kamu nanti bekerja ya ini bekerja, syukur ini ada kepercayaan menjadi pengelola atau bendahara, gitu. Nah, ini Anda itu ini sebagai suatu kegiatannya seperti ini, merencanakan, ya, atau mungkin dengan perencanaan sudah ada draft dari organisasi itu. Jadi Anda tinggal melaksanakan, ya. Jadi saya untuk kalau sekolah kita ya, itu kan pada awal tahun ya, itu banyak sekali. Nah, ini ada sebagai petugas ya, itu ada wakil kepala sekolah, ya, yang membantu kepala sekolah itu ada wakil. Nah, kalau di keuangan seperti ini itu siapa wakilnya kalau untuk mengurusi di bidang ini keuangan? Ya siapa tahu wakilnya mungkin wakil yang ngurusi ini di bidang ini apa siapa? Itu wakil sarana dan prasarana. Kemudian nanti dibantu oleh para bendahara ya. Ini itu ya, jadi ini perlu Anda perhatikan apa ini karena ini sebagai suatu ilmu nanti diterima di sekolah ya, nanti bisa Anda praktekkan mungkin kalau bekerja. Jadi yang penting apa? Kalau Anda itu dipercaya untuk pengelola keuangan itu apa? Harus jujur, gitu. Jujur. Nah, penting itu ya jujur. Nah, ini untuk Anda apa namanya sebagai bekal Anda ya. Kalau kerjanya bagus, ya jujur, ya siapa orang yang tidak ingin namanya apa memilih Anda kalau dalam suatu organisasi itu membutuhkan pengelola keuangan dan Anda juga bisa selama Anda di sekolah mungkin pernah mendapatkan ilmunya ini, gitu. Nah, jadi uang itu kita kalau digunakan harus ada bukti-bukti dokumen-dokumen pengeluaran, harus ada apa? Ya, tanda tangan yang bertanggung jawab. Kemudian pada akhirnya membuat laporan. Itu penting gitu. Ya, laporan itu secara misalnya ya ada
mingguan, ya ada bulanan ya, tinggal nanti permintaan ya. Sing penting kamu misalkan ini menjadi pengelola itu siap ya untuk ya membuat laporan karena sudah jelas ya, jadi tentang adanya penerimaan uang itu jumlah berapa dan dikeluarkan, ada bukti transaksi, dibuat laporan, sudah selesai ya. Jadi tidak ada masalah. Terus nanti kalau ada suatu bentuk pemeriksaan, udah itu tunjukkan saja gitu. Ya, mungkin nanti di dalam pemeriksaan itu mesti ada penanggung jawabnya ya, jadi mungkin atasan Anda. Itu nih tentang pertemuan awal, tentang pengenalan materi OTK keuangan sama perkenalan dengan Ibu ya. Jadi ini memang untuk AP2 sudah kemarin, terus 12 ya. Kalau 12 saya ngajar di kelas 11 nih, itu sudah. Dan ada mungkin yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Silahkan. Nih. Sudah. Ya, Mbak Aprilia. Mbak Agnes mungkin. Tanya. Ada kesempatan tanya. Ada enggak? Halo? Halo? Sudah jelas? Sudah tahu maksud saya? Jadi ini untuk KD1 ya, tentang ruang lingkup administrasi keuangan. Jadi ini OTK keuangan itu memang judul yang ya menarik ya, dalam arti untuk materinya, isinya mungkin ya. Seperti itu enggak kira-kira? Iya betul, seperti itu enggak kira-kira? OTK keuangan. Ya. Halo? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Mbak Anissa ini mah ya. Ya, tidak boleh anteng-anteng, ya boleh komen ya. Mau ketemu dengan Bu Guru. Nah, ini. Jadi ini jam saya ya, saya pakai untuk karena apa? Saya lihat hari apa itu tidak ada, tuh saya cari hari yang lain ya. Nah, ini untuk pembelajaran pakai, kemudian nanti lain kali ya saya berusaha lagi untuk nih pakai Google Meet ya, biar bisa ketemu dengan Anda semuanya. Ya karena ini masih masa pandemi ya, jadi ini masih dengan PJJ ya, jadi semoga nanti pandemi segera berakhir ya, jadi kita selalu berdoa dan sehat semuanya ya, jadi Anda tetap ya semangat ya untuk mengikuti PJJ. Gitu ya. Tidak ada pertanyaan? Ya. Tidak, Bu. Ya tidak, kalau tidak ya Mbak Anita Firdausi tunjukkan ya wajah Anda, Mbak Anita Firdausi. Enggak? Ya. Karena sudah ya ini yang 23 ya, alhamdulillah. Ya itu berapa menit ya untuk perkenalan dan pengenalan materi saya ke anak-anak kelas 11 TKP 1 ya. Ya saya akhiri dulu karena tidak ada pertanyaan ya, kita lanjutkan kembali. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya jadi manusia tidak lepas dari ya, kekurangan ya. Yan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.